teman-teman, perkenalkan, nama lengkap saya Marcelina Hilda Jeharu. Saya merupakan salah satu mahasiswa pendidikan biologi semester 7. Nah, di sini pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi tentang peristiwa mutasi. Untuk itu, selamat menyaksikan. Oke, baik, kali ini kita akan membahas tentang materi peristiwa mutasi, di mana peristiwa mutasi ini memuat kompetensi inti terlihat pada slide, kemudian ada kompetensi dasar, kemudian ada indikator pembelajaran serta tujuan pembelajaran. Pada materi mutasi ini, kita akan memahami berbagai bagian yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tentang pengertian, kemudian jenis-jenis mutasi serta faktor-faktor yang menyebabkan mutasi. Nah, pengertian ini akan membahas secara keseluruhan tentang peristiwa mutasi dan jenis-jenis mutasi terbagi atas 3 bagian yang akan kita bahas, yaitu berdasarkan tingkatannya, berdasarkan sumbernya, serta berdasarkan tempat terjadinya. Nah, berdasarkan tingkatannya dibagi atas 2 bagian, di mana mutasi kromosom dan mutasi gen, dan berdasarkan sumbernya terbagi atas 2, yaitu alami serta buatan, dan terakhir berdasarkan tempat terjadinya yang terbagi atas 2, yaitu somatik serta germinal, dan kemudian yang terakhir faktor-faktor yang menyebabkan mutasi yang terbagi atas 2, yaitu radiasi serta kimiawi. Kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu berkaitan dengan pengertian mutasi. Nah, mutasi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu mutus, yang berarti perubahan. Lalu, mutasi terjadi pada sel kelamin dan sel tubuh. Mutasi secara umum dimaksudkan dengan mutasi adalah perubahan apapun dalam bentuk genetik, yang dikutip dari Abdul Salam M. Sofro pada tahun 1994 halaman 30. Nah, perubahan struktur kimia gen ini dapat terjadi secara kecil-kecilan yang hanya meliputi suatu pasang nukleotida, atau dapat pula secara besar-besaran yang melibatkan seluruh perangkat kromosom. Nah, makhluk hidup atau individu atau sel yang mengalami mutasi disebut dengan mutan. Kemudian ada bagian berikutnya, yaitu tentang klasifikasi mutasi, di mana klasifikasi mutasi ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama berdasarkan tingkatannya, yang kedua berdasarkan sumbernya, dan yang ketiga berdasarkan tempat terjadinya. Nah, berdasarkan tingkatannya dia terbagi atas 2 bagian, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Nah, gambar tersebut dapat dilihat pada slide. Nah, kemudian yang kedua berdasarkan sumbernya, yaitu terbagi atas 2, yaitu mutasi alami dan mutasi buatan. Gambarnya juga dapat dilihat pada slide. Nah, yang terakhir berdasarkan tempat terjadinya, di mana terbagi atas 2 bagian pula, yaitu mutasi somatis dan mutasi germinal. Nah, gambar-gambarnya juga dapat terlihat pada slide. Kemudian di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang berdasarkan tingkatannya. Nah, tingkatan ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama ada mutasi kromosom. Nah, mutasi kromosom ini terbagi atas beberapa bagian pula. Nah, teman-teman dapat melihat gambar yang ada pada slide. Nah, yang pertama, mutasi kromosom ini biasa disebut dengan mutasi besar atau gross mutation. Nah, mutasi kromosom adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan susunan kromosom. Nah, mutasi ini terbagi atas 2. Nah, yaitu pertama kelainan struktur kromosom, dan yang kedua adanya penyimpangan jumlah kromosom. Kita akan bahas yang pertama, yaitu tentang kelainan struktur kromosom. Nah, kelainan ini terbagi atas 4 jenis. Yang pertama itu delesi, kedua duplikasi, ketiga inversi, dan yang terakhir adalah translokasi. Yang pertama adalah delesi. Nah, delesi adalah suatu kondisi di mana kromosom mengalami kehilangan materialnya. Contohnya seperti kondisi tumor Wilms, yang dimana kehilangan material pada kromosom 11. Nah, adik-adik dapat melihat pada gambar di depan di slide, di mana
terjadi kehilangannya basa nitrogen yaitu B dan C, sehingga menyebabkan berubahnya substansi tersebut. Kemudian ada yang kedua yaitu tentang duplikasi. Nah, duplikasi itu sendiri merupakan mutasi kromosom yang sebagian kecil dari kromosom mengalami penggandaan atau penambahan atau biasa disebut dengan duplikasi. Nah, duplikasi ini menyebabkan adanya materi genetik tambahan. Contohnya mutasi bar dalam Drosophila melanogaster. Nah, gambarnya dapat dilihat pada slide di mana terjadi penambahan genetik. Gambarnya terlihat jelas pada slide tersebut. Kemudian ada inversi. Nah, inversi ini merupakan kelainan struktural kromosom karena perubahan letak dan urutan gen menjadi terbalik atau berpindah. Perubahan ini terjadi karena penyisipan gen-gen kromosom dengan urutan yang berbeda atau berbeda dengan sebelumnya. Nah, inversi ini terbagi atas dua bagian, yaitu inversi parasentris dan inversi perisentris. Nah, pengertian dapat dilihat pada slide, di mana inversi parasentris dia berubah urutan gen yang terjadi hanya pada satu lengan saja, tanpa berpindah ke lengan lain yang melewati sentromer. Nah, kemudian yang kedua inversi perisentris. Nah, di mana pengertiannya adalah perubahan urutan gen yang terjadi antara kedua lengan melewati sentromer. Nah, gambarnya juga tersedia pada slide. Yang mempunyai dua tipe, yaitu inversi parasentris dan inversi perisentris. Kemudian yang terakhir adalah translokasi, di mana translokasi ini terjadi karena kelainan struktural dalam kromosom dapat menyebabkan keadaan yang tidak seimbang pada materi kromosom. Nah, translokasi ini terbagi atas dua bagian, yaitu translokasi respirok dan non-respirok. Kemudian ada translokasi Robertson. Nah, pengertiannya dapat dilihat pada slide juga, serta gambarnya juga terlihat pada slide. Kemudian kita masuk ke poin B, yaitu adanya penyimpangan jumlah kromosom, di mana pada penyimpangan jumlah kromosom ini terdapat dua bagian penting, yaitu biasanya terjadi pada kelainan pada kromosom seks dan kelainan pada autosom. Nah, pada kelainan kromosom seks ini, nah contohnya itu seperti sindrom Turner, sindrom Klinefelter, wanita super dan pria XYY. Nah, pada gambar yang sudah diperlihatkan pada slide, di mana sindrom Turner ini ciri-ciri orang tersebut atau individu tersebut terlihat pada gambar. Nah, biasanya kelainan ini hanya terjadi pada wanita. Kemudian ada sindrom Klinefelter. Nah, kelainan ini hanya terjadi pada pria, di mana terjadi kelainan seperti gambar yang di samping. Nah, kemudian ada kelainan pada autosom. Nah, kelainan ini teman-teman dapat melihat pada gambar yang ada di samping pada slide, di mana ciri-ciri orang yang mengalami kelainan ini memiliki ciri-ciri iris mata yang berbintik-bintik, mulut seringkali terbuka, bertubuh pendek, dan wajah kebanyakan berbentuk bulat. Kemudian ada memiliki kelainan jantung, IQ-nya rendah, gigi kotor dan kurang teratur, serta ciri-ciri lainnya. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu tentang mutasi gen. Nah, mutasi gen biasa disebut dengan mutasi titik, di mana mutasi gen adalah perubahan yang terjadi pada susunan molekul DNA atau gen. Nah, mutasi gen ini atau mutasi titik ini terjadi biasanya dikarenakan berubahnya basa nitrogen, misalnya penyisipan atau inersi, perubahan letak dan urutan basa nitrogen, perbedaan macam basa nitrogen, dan deaminasi atau penghilangan gugus amin atau NH2-amin. Kemudian mutasi ini terbagi atas tiga bagian, yaitu transisi, insersi atau adisi, dan delesi. Baik, dan ketiga bagian tersebut dia sudah diperlihatkan gambar-gambar yang ada pada slide. Nah, di mana kita perlu mengetahui apa pengertian dari ketiga bagian tersebut. Di mana yang pertama, transisi adalah suatu pergantian asam
basa purin dengan basa purin lainnya atau pergantian basa pirimidin dengan basa pirimidin lainnya. Kemudian ada yang kedua, inersi atau adisi, yaitu terjadi jika basa nitrogen mengisi atau menyisip di antara urutan basa sehingga kerangkanya mundur ke belakang. Kemudian ada yang terakhir, yaitu delesi, adalah suatu pengurangan satu atau lebih pasangan nukleotida pada suatu gen. Akibatnya kode triplet juga akan berbeda. Dan kemudian berdasarkan sumbernya, yaitu berdasarkan sumbernya ini terbagi atas dua bagian pula, yaitu berdasarkan mutasi alami dan mutasi buatan. Nah, mutasi alami itu sendiri adalah mutasi yang terjadi secara alami atau dengan sendirinya tanpa bantu atau campur tangan manusia. Dan penyebabnya biasanya oleh panas, radiasi sinar kosmis, radioaktif, serta ultraviolet, serta contoh-contoh lain. Kemudian mutasi buatan. Nah, mutasi buatan ini dilakukan dengan cara campur tangan manusia, seperti pemakaian bahan radioaktif, mendeteksi suatu penyakit, paparan sinar dari televisi, serta radiasi senjata nuklir, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan tempat terjadinya. Nah, tempat terjadinya ini terbagi atas dua pula, yaitu mutasi somatik dan mutasi germinal. Nah, mutasi somatis ini adalah suatu mutasi yang terjadi pada sel-sel dan tidak diwariskan pada turunannya. Nah, kemudian mutasi germinal ini adalah mutasi yang terjadi pada sel kelamin atau gamet dan diwariskan kepada keturunannya. Dan kemudian yang terakhir adalah faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya mutasi. Nah, di sini ada mutasi radiasi dan mutasi kimiawi. Nah, mutasi radiasi ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu mutagen radiasi alamiah serta mutagen radiasi buatan. Nah, mutasi radiasi alami ini meliputi sinar kosmis atau radiasi ultraviolet dan unsur radioaktif dalam kerak bumi. Dan untuk mutasi radiasi buatan, dia meliputi dan dihasilkan dari mesin-mesin atau peralatan buatan manusia seperti televisi, radio, dan lain-lain. Kemudian ada mutasi kimiawi. Nah, mutasi kimiawi ini bersumber dari bahan-bahan kimia buatan yang banyak terdapat pada zat adiktif buatan dengan polutan atau polutan. Nah, contohnya zat pewarna makanan, pemanis makanan, dan lain-lain. Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, saya mengucapkan limpah terima kasih.